Masalah ada di mana-mana dan sering membuat frustrasi, apalagi masalah yang harus kita hadapi di kantor. Kita semua mengalaminya. Begitu juga yang dialami oleh Argo, seorang product manager untuk produk kredit di sebuah bank nasional terkemuka. Ia sering stres karena produk ia kembangkan tidak mencapai target yang diinginkan. Ia heran, kenapa penawaran yang menurutnya bagus itu tidak banyak diminati oleh nasabah. Sebenarnya, ia mengharapkan mendapat bantuan dari rekan kerjanya ataupun petunjuk dari atasannya untuk memecahkan masalah ini. Namun ia heran sendiri, kenapa orang-orang pintar di perusahaannya sama frustrasinya dengan dia. Dengan segala kepintaran dan pengalaman mereka, kenapa tidak ada yang bisa keluar dengan ide brilian? Orang pintar banyak, namun kenapa tidak semua bisa menciptakan solusi? Begitu ia bertanya-tanya. Daripada mengeluh saja, akhirnya Argo memutuskan untuk mencoba mencari solusi. Berbekal inspirasi dari prinsip perusahaan inovatif Toyota yang disebut Genshi Genbutsu, atau lihat sendiri masalahnya secara langsung, Argo dan tim yang ia bentuk akhirnya turun sendiri ke lapangan untuk melihat dan merasakan sendiri apa yang dialami oleh seorang nasabah dalam mengajukan kredit dan mendapatkan pelayanan dari tempat kerjanya. Ya, Argo dan rekan-rekannya melakukan apa yang disebut orang Indonesia sebagai blusukan. Dalam bahasa para konsultan, pergi ke tempat value diciptakan ini disebut go to Gemba. Dengan blusukan ini, Argo dan timnya bisa langsung mengamati dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi nasabahnya. Mereka juga mengumpulkan data terkait masalah dan keluhan para nasabah. Menurut perusahaan inovatif IDEO, yang dilakukan oleh Argo adalah mencoba berempati dan memahami nasabah sebagai subjek. Dengan demikian, Argo dan timnya mengerti value apa yang diinginkan para nasabah. Untuk benar-benar mengerti proses yang rumit ini, Argo dan timnya akhirnya mengikuti proses pengajuan kredit seperti layaknya seorang nasabah. Ia melakukan langkah yang oleh para pakar proses improvement disebut sebagai Value Stream Mapping atau VSM. Dengan mengikuti proses layaknya seorang nasabah mengajukan kredit, Argo dapat melihat betapa berbelit dan lama prosesnya. Yang lebih mengagetkan, proses yang lama itu lebih banyak karena menunggu atau bolak-balik karena kesalahan ketik ataupun salah dokumen. Sekarang Argo dan timnya mulai mengerti kenapa perusahaan mereka sulit berkembang dan kalah bersaing dengan bank lain. Mereka tidak efisien dan efektif dalam bekerja. Namun, kenapa itu terjadi? Kenapa perlu menunggu 25 hari kerja untuk bisa diproses oleh bagian sales? Ternyata, karena harus menunggu bagian distribusi mengumpulkan seluruh proposal dan pengajuan dari berbagai cabang. Namun kenapa harus menunggu demikian lama? Dengan mengajukan pertanyaan kenapa berulang kali, paling tidak 5 kali, bisa membawa mereka pada pangkal masalah. Metode ini sering disebut sebagai metode 5 Why. Dengan VSM dan 5 Why, pada setiap hal yang menjadi opportunity untuk diperbaiki kinerjanya, Argo bisa mendapatkan akar masalahnya dan bisa membuat proses yang sekarang jauh lebih baik. Dalam waktu 6 bulan, Argo bersama timnya telah menciptakan solusi yang bukan hanya membantu timnya, namun juga menyelamatkan kinerja bank tempatnya bekerja. Layaknya pohon kelapa yang selalu bermanfaat bagi manusia, Argo juga adalah sosok yang bisa bermanfaat dan menjadi solusi, bukan hanya mengeluh atau pasrah atas keadaan yang tidak baik. Ia menyadari setiap orang bisa bermanfaat dan menciptakan solusi. Everyone can create value. Dalam menciptakan solusi, Argo juga berusaha fokus pada hal-hal sederhana yang bisa dilakukan daripada terlalu banyak berdebat atau berdiskusi hal-hal yang canggih dan abstrak namun tidak pernah bisa dilakukan.
Ia teringat batang pohon kelapa yang sederhana dan lurus tapi tumbuh menjulang tinggi. It's all about simplicity. Simplicity is the ultimate sophistication, seperti kata Leonardo da Vinci. Argo juga yakin bahwa keberhasilannya dalam menciptakan solusi terjadi karena ia bekerja sama dengan baik dengan timnya. Ia selalu berkolaborasi dengan tim dan pihak-pihak terkait, sehingga pekerjaannya selalu lancar. Sekali lagi, ia terinspirasi oleh pohon kelapa yang tumbuh dalam rumpun dalam jumlah banyak. Collaboration is the key for solution. Pohon kelapa adalah sumber inspirasi yang sangat luar biasa. Jika disimpulkan, inilah karakteristik keren pohon yang tumbuh subur di Nusantara ini. Keunggulan kelapa yang menginspirasi kita menciptakan solusi di tempat kerja kita dikupas dalam buku The Coconut Principles. Terbit mulai 26 Juli 2013. Ingin mengetahui dan berdiskusi lebih lanjut? Kunjungi http gedemanggala.com/thecoconutprinciples.